kana yamshi bin namimah. Apa makna kana yamshi bin namimah? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, an-namimatu naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Itu namimah. Naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Menyampaikan pembicaraan dari orang ke orang dengan maksud menjauhkan orang dari temannya, menjauhkan sahabat dari sahabatnya, menjauhkan kerabat dari kerabatnya, menjauhkan murid dari gurunya, menjauhkan guru dari muridnya, menjauhkan murid dengan murid. Itulah namimah, namam. Dikatakan oleh Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, yufsidun namam fil yawmil wahidi ma la yufsiduhu as-sahiru fil 'amil wahid. Orang yang kerjaannya seperti ini, dia mampu berbuat kerusakan dalam satu hari apa yang tidak dimampui, apa yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam satu tahun. Tukang sihir kadang dalam satu tahun dia hanya bisa mungkin merusak satu keluarga, mungkin hanya memisahkan antara fulan dengan fulan, satu orang dua orang. Namun satu kalimat, kadang-kadang satu masjid dengan masjid yang lainnya perang. Satu pondok dengan pondok yang lainnya ribut gara-gara satu orang. Wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang kerjanya mengadu domba. Qattat. Bagaimana dia diazab di dalam kubur? Karena terbiasa memang dengan fitnah. Terbiasa dengan fitnah. Maka semestinya barakallahu fikum waspada dan waspada kita. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Enggak bisa sibukkan diri kita dengan ilmu dengan ibadah. Enggak juga tersibukkan dengan ibadah dengan dunia kita dan ibadah kita. Dan selamatkan diri kita dan keluarga kita dari fitnah. Dan jangan pernah merasa bahwa saya sepertinya manhajnya sudah kuat, maka ya enggak apa-apalah, saya juga harus berbuat untuk orang lain. Agama, perasaan barakallahu fikum yang sesungguhnya membuat orang sombong. Syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Ayuhal muslim, syaitan tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat Anda istiqamah di atas al-haq. Dia akan terus berupaya untuk menyesatkan. Dia akan terus berupaya untuk menjerumuskan Anda di dalam kesesatan. Sehingga barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar jauhkan diri kita dari fitnah. Jangan mau apalagi menjadi komando dalam fitnah. Apalagi mengobarkan api fitnah. Apalagi barakallahu fikum namam, mengadu domba. Mungkin karena ambisi, mungkin karena takut kehilangan nama baik, mungkin karena takut tersaingi, ataupun berbagai macam alasan. Yang jelas, lihat di dalam hadis ini, bagaimana orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur karena namimah. Kana yamshi bin namimah. Lisan sepele. Menurut dia menyampaikan kebenaran. Tetapi seperti apa yang diucapkan oleh Al-Imam oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang bermaksud baik namun kebenaran meleset dari dia. Saya akan menyampaikan kebenaran. Saya akan menyampaikan al-haq. Saya akan kasihan melihat dia kalau dia terfitnah, kalau dia terbawa, kalau dia barakallahu fikum. Itulah bumbunya syaitan. Kalau cuma bermodalkan kasihan tanpa mempertimbangkan apakah yang saya dapatkan ini berdasarkan dalil atau tidak,
maka Anda akan terfitnah. Iblis juga menyesatkan Adam karena rasa kasihan. Iblis menyesatkan Adam sampai keluar dari surga, menggoda Adam sampai dikeluarkan dari surga juga karena kasihan. Inilah kaminan nasihin. Saya cuma nasihati aja, kasihan. Yang namanya kebenaran barakallahu fikum bukan diukur dengan kita, bukan diukur dengan rasa kasihan, tetapi diukur barakallahu fikum dengan Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Jauhkan diri Anda dari fitnah. Kesombongan, rakus, hasad, ini semua bentuk fitnah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Al-Fawaid, dakhala an-nasu an-nara min thalathati abwab. Orang masuk neraka dari 3 pintu. Orang masuk neraka dari 3 pintu. Al-kibar. Yang pertama, sombong. Wa huwa alladhi asara iblis ila ma sara ilaih. Atau wa huwa alladhi akhraja iblis minal jannah. Atau asara iblis ila ma sara ilaih. Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, masuk neraka. Orang masuk neraka yang pertama dari pintu fitnah, kesombongan. Sombong. Dan inilah yang menyebabkan iblis terlaknat dan dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari surga karena kesombongan dia. Apa bentuk kesombongan iblis? Bentuk kesombongan iblis adalah ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dia selalu merasa lebih baik. Saya lebih baik dari Adam. Saya tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Begitu di antara bentuk kesombongan iblis. Dia selalu merasa lebih baik, lebih berhak, dan lebih dan lebih dan lebih. Pada akhirnya lebih pantas mendapatkan laknat. Begitulah memang perasaan orang sombong. Ngapain kalian tanya ke ustadz lain tentang fulan? Saya lebih tahu, saya pas, saya pantas. Kalian percaya aja dari saya. Fitnah. Kalian masih aja nggak percaya, padahal yang berbicara ini kibar atau kibr. Masalahnya bukan masalah yang berbicara, bukan masalah fulan yang berbicara, masalahnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma ta'ti tujadilu kullu nafsin an nafsiha. Pada hari kiamat kamu akan datang di alam kubur maupun di hari kiamat, kamu akan datang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda perbuat. Enggak bakal ustadz Anda yang datang membekini Anda. Enggak bakal ustadz yang Anda bawa namanya datang dan mempertanggungjawabkan amalan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan mempertanggungjawabkan amalan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falnahdhar jami'an al-kibr, sombong. Selalu merasa lebih dibanding yang lain, selalu merasa ingin di atas yang lainnya, selalu merasa ingin diangkat, dan selalu dan lebih dari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Tidak mau dengar. Dengarkan, barangkali dia berbicara kebenaran, saya nggak mau dengar. Orang apa, orang rendah, orang hina kayak gitu, saya nggak mau dengar. Lihat, batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran bukan karena dalil, bukan karena tidak faham, bukan karena apa, tetapi karena merendahkan dan menghinakan pembawanya. Siapa dia? Nggak ada apa-apanya. Lihat, sadaqa rahimahullah ta'ala. Benar apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dakhala an-nas an-nara min thalathati abwab.
orang masuk neraka lewat 3 pintu fitnah. Al-kibar, yang pertama sombong. Dan ini yang menyebabkan iblis. Apa bentuk kesombongan iblis? Tadi sudah kita jelaskan di antaranya. Selalu merasa lebih, selalu merasa lebih baik, selalu merasa lebih berilmu, selalu merasa dan selalu merasa dan selalu merasa, dan yang lain perasaan dia di bawah dia semua. Na'udzubillah. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min babil hasad, wa huwa alladhi jarra ahad ibnai Adam ila qatli akhihi. Yang kedua, dari pintu dengki dan hasad, iri hati. Dan ini yang menyebabkan salah satu dari kedua anak Adam membunuh saudaranya. Tega membunuh saudaranya karena hasad. Kenapa hasad? Masalahnya sepele. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbalu min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Lihat, masalahnya sepele. Berkorban, yang satu berkorban, yang satu berkorban, yang satu korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu korbannya ditolak. Hasad. La aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kenapa kamu diterima amalnya, saya enggak diterima? Diingatkan oleh saudaranya bahwa intinya takwa Allah, bukan karena kehebatan saya, bukan karena keahlian dari saya. Masalahnya adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Masalahnya adalah takwa Allah azza wa jalla yang siapapun bisa memilikinya. Bukan karena kekayaan saya, bukan karena ketampanan, bukan karena keilmuan saya. Masalahnya adalah takwa Allah. Anda pun bisa memilikinya. Tetapi yang namanya hasad, tidak mengenal kerabat, enggak mengenal ustadz, enggak mengenal teman, enggak mengenal adik kakak, enggak mengenal orang tua. Yang namanya hasad memang warisan Yahudi, sehingga selalu mengakibatkan barakallahu fikum, selalu berdampak kejelekan. Dan yang lebih parah, yang paling fatalnya, yang paling parahnya, kalau hasad ini sudah menjangkiti seorang pembawa agama, seorang ustadz, seorang da'i ilallahi azza wa jalla, karena dia akan mengatasnamakan agama. Karena dia akan mengatasnamakan agama. Dia akan mencari dan mengatasnamakan agama untuk menjatuhkan orang lain, padahal sebenarnya dia merasa takut tersaingi. Dia lebih banyak pengikutnya. Dia lebih disenangi. Kenapa saya ditinggalkan? Dia pun berusaha dan mengatasnamakan agama, akan mengatasnamakan manhaj, sehingga orang pun percaya. Padahal sebenarnya bukan masalah manhaj. Masalahnya kalah pengaruh aja kadang-kadang. Itu yang sangat fatal. Al-hasad. Pintu yang kedua adalah pintu hasad. Dengki, iri hati. Apa al-hasad? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wal hasadu maratib. Dan hasad ada beberapa tingkatan. Aqbahuha, yang paling jeleknya hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair, mengharapkan kehancuran dan kejatuhan kepada saudaranya. Itu yang paling jeleknya. Enggak jelas alasannya apa, maunya apa, maunya apa. Pokoknya yang penting hancur, remuk sudah, nama baiknya enggak ada sama sekali. Menghancurkan kadang-kadang barakallahu fikum karakter seseorang, pembunuhan karakter. Pokoknya tidak jelas pembicaraannya apa, maunya arahnya kemana. Pokoknya yang penting bagaimana supaya orang yang dituju ini enggak diterima, tidak ada namanya dan tidak ada sama sekali. Begitulah hasad. Nah, sehingga sangat jauh barakallahu fikum kadang-kadang ketika para ulama kita berbicara, sangat jauh barakallahu fikum
ketika para ulama berbicara tentang misalnya ilmu, tentang misalnya al-jarh wa ta'dil dengan yang dilandasi dengan ilmu, ikhlas, dan pembicaraan ilmu ataupun masalah jarh wa ta'dil yang dilandasi kadang-kadang karena urusan pribadi. Nah, ini yang kedua, al-hasad. Hasad. Dan ini yang menyebabkan barakallahu fikum salah satu dari kedua anak Adam tega membunuh saudaranya. Hasad tidak akan mengenal kerabat. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tega membunuh, tega mereka membuang saudara kandung mereka, adik kandung mereka di dalam sumur. Tidak lain karena hasad. Tidak lain mereka melakukan ini semua karena hasad. Mereka melihat Yusuf lebih dicintai oleh ayah mereka, sementara mereka merasa usbah, kita ini sudah besar, sudah merupakan tulang punggung keluarga. Namun kenapa kenyataannya Yusuf lebih dicintai? Mereka pun kemudian melampiaskan hasadnya sampai pada akhirnya berakhir dengan dibuangnya Yusuf ke dalam sumur, dan sampai kemudian berakhir dengan dipenjaranya Yusuf, sampai kemudian pada ujungnya wal aqibatu littaqwa, kemenangan pada orang yang bertakwa. Ini yang kedua. Dakhalan nas, dan yang paling jeleknya hasad seperti yang tadi kita jelaskan kata Imam An-Nawawi adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair, mengharapkan hilangnya atau mengharapkan kesengsaraan pada saudaranya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam agama, di samping melindungi diri kita dari hasad dengan berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal adwa'i wal asqam. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang mungkar, dari penyakit. Jauhkan aku ya Allah. Di samping kita berdoa kepada Allah agar melindungi diri kita, melindungi hati kita dari perasaan hasad. Karena betapa banyak orang yang harus kita iri, yang harus kita hasadi di dunia ini. Setiap kita melihat orang yang lebih di atas kita, kita hasad. Setiap kita melihat orang yang rezekinya di atas kita, kita hasad. Betapa banyak orang yang harus kita iri di dunia ini, dan akhirnya kita mati berdiri nantinya. Yang kedua, kita melindungi diri kita dari bahaya orang yang hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan kemudian Allah memerintahkan kita berlindung dari wa min syarri hasidin idza hasad, terakhirnya dari kejahatan mata orang yang hasad ketika dia hasad. Karena hasad kadang-kadang orang nekat lari sampai kepada dukun mengguna-guna saudaranya. Karena hasad lari kepada dukun berusaha memisahkan suami dan istrinya. Karena hasad lari kepada dukun ataupun secara biasa dia berusaha mencelakakan saudaranya sehingga saudaranya bangkrut usahanya, jatuh miskin, dengan berbagai macam cara. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berlindung. Setiap selesai salat, seketika kita mau tidur, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang hasad. Tidak ada baiknya. Hasad, ketika kita ada di dalam hati kita perasaan hasad, hilangkan. Obati secepatnya. Apa obatnya? Obatnya sebenarnya sederhana kalau disadari. Enggak perlu beli herbal. Herbal anti hasad. Enggak perlu. Obatnya sebenarnya sangat sederhana.
Apa obatnya ketika kita merasa hasad dan iri hati kepada saudara kita dan mengharapkan kejelekan? Obatnya sebenarnya sangat sederhana. Kembali dengan pelajaran kita waktu TK, rukun iman ada 6. Beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Selesai. Teman saya ditakdirkan baik dunianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ditakdirkan nasibnya begini-begini aja. Ya alhamdulillah. Allah menakdirkan yang terbaik. Teman saya ditakdirkan dia lebih diterima di kalangan masyarakat. Dakwahnya lebih didengar karena keilmuan dia, karena cara penyampaian dia. Sementara saya, kalau taklim sepi, nggak ada orang. Kalaupun yang hadir cuma berapa orang, alhamdulillah. Semuanya ini adalah mungkin karena kelemahan saya. Yang jelas saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat ternyata ada ustadz yang lebih berilmu, ternyata ada ustadz yang lebih digemari, yang lebih digandrungi, yang lebih disenangi masyarakat daripada saya. Artinya berarti tanggung jawab saya ringan. Apa yang ada di pandangan kita? Takut kehilangan pengikut? Artinya berarti memang hasad. Kalau berdakwah lillahi ta'ala, maka ketahuilah bahwa dengan banyaknya pengikut artinya banyak pula tanggung jawabnya. Ini masalahnya tanggung jawab. Orang kalau seandainya kita menyesatkan sekian banyak orang, betapa besar tanggung jawabnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semestinya seorang muslim begitu, selalu mengembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih disenangi kenapa? Karena kedermawaannya rupanya. Berarti saya bakhil makanya dibenci orang. Dia lebih disenangi kenapa? Karena keilmuan dia. Berarti saya jahil makanya dibenci orang. Saya harus belajar lagi berarti. Dia disenangi orang kenapa? Karena akhlaknya yang mulia. Berarti akhlak saya bejat makanya dibenci orang. Saya harus perbaiki akhlak saya. Dia disenangi orang kenapa? Karena tutur katanya yang baik, sopan dalam bermasyarakat. Saya dibenci berarti karena ucapan saya yang kasar. Sadar. Tapi kalau sudah selalu memandang orang yang di atas dia dengan pandangan hasad, kenapa dia? Pokoknya saya berusaha bagaimana supaya dia jatuh, supaya saya yang diunggulkan. Maka ketahuilah bahwa yang namanya kejahatan, yang namanya makar jahat akan kembali kepada dirimu sendiri. Na'udzubillah, itulah hasad. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, wababul hirs, dan pintu masuk neraka yang ketiga adalah ambisi, rakus dengan dunia sehingga tidak peduli halal dan haram, rakus dengan kedudukan sehingga tidak peduli dengan kehormatannya seorang muslim. Dia rela dan ridha menjadi menjilat kepada seorang yang dianggap bisa mengangkat nama dia. Rela menjilat walaupun harus membanting saudaranya seorang muslim dan menjatuhkannya dengan alasan yang tidak jelas. Ambisius. Al-hirs. Wa huwa alladhi akhraja Adam minal jannah. Dan inilah yang menyebabkan Adam dikeluarkan dari surga. Ambisi. Sudah ditempatkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis datang. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada anda pohon khuld dan kekuasaan yang gak pernah akan sirna? Kalau kamu memakan pohon ini, maka kamu akan kekal di sini selama-lamanya dan kamu akan berkuasa selama-lamanya. Siapa yang tidak ingin? Makan. Ternyata justru akibatnya keluar dari surga. Ambisi. Artinya di sini ada dua pelajaran, bahwa ambisi pada sesuatu, entah itu kedudukan ataupun duniawi, biasanya justru menenggelamkan kita. Ambisi, rakus kedudukan,
rakus dunia sehingga tidak peduli dengan halal haram, rakus kedudukan atau rakus jabatan, sehingga seperti yang tadi kita gambarkan, kadang-kadang rela merusak kehormatan, merusak nama baik saudaranya seorang muslim demi untuk dipuji, demi untuk mendapatkan pujian dari seseorang. Rela mengorbankan akidahnya, mengorbankan akhlaknya. Na'udzubillah. Babul hirs, pintu ambisi. Ini pintu yang ketiga. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terlindung dari bakhil dan rakus, asyuh ditafsirkan oleh para mufassirin yakni al-hirs ma'a syiddatil bukhul. Rakus tapi pelitnya luar biasa. Allah mengatakan barang siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sifat ini, sifat ambisi yang berlebihan, rakus yang berlebihan, dan pelit yang berlebihan, maka dia akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Sehingga sebagai seorang muslim, selamatkan, lindungi diri Anda dan keluarga Anda dari fitnah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya sesekali saja, tetapi beliau setiap di dalam tasyahud akhirnya beliau selalu berlindung dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnah min adzabil qabr wa min fitnatil Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Selalu meminta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari fitnah di alam kubur, dari azab neraka, dari fitnah semasa dia hidup maupun setelah dia meninggal, dan dilindungi dari fitnatul masiihid dajjal. Resapi dan renungi bacaan-bacaan salat kita ini. Renungi dosa kita aja, merenungkan dosa kita aja sudah rasanya berat kita pikul. Apalagi mau ditambah lagi dengan fitnah, apalagi mau ditambah lagi dengan memfitnah misalnya, na'udzubillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewasiatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah, introspeksilah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beberapa kebaikan yang kita kumpulkan, itu semestinya kesibukan kita. Menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan ma'isyah kita yang halal, menyibukkan diri dengan ilmu, dekat dengan ustadz kita yang kita percayai, menimba ilmu dari mereka, bukan kemudian menyibukkan diri dengan fitnah. Apa yang dimuat di internet hari ini, apa yang kata orang hari ini tentang ini, apa dapat. Kewajiban kita adalah belajar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada ustadz yang membimbing kita kepada kebaikan, yang mengajarkan ilmu kepada kita dengan gratis. Mereka kadang-kadang mendatangi kita, bahkan bukan kita yang mendatangi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini barakallahu fikum, nasihat ringkas, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga bagi antum semuanya secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kan? Cukup ya? Cukup, insyaallah cukup. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.